Teori informasi. Teori informasi ini merupakan sebagian dari teori komunikasi yang klasik. Teori ini merupakan bentuk penjabaran dari karya Claude Shannon dan Warren. Pada teori ini disebutkan bahwa komunikasi sebagai transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan saluran dan media dalam berkomunikasi. Di dalam teori ini, komunikasi informasi ini menitik beratkan pada saluran atau media yang digunakan oleh transmitter. Jika sinyal dalam media ini tidak baik, maka proses komunikasi tersebut akan tidak lancar, begitupun sebaliknya. Kedua, teori agenda setting. Teori agenda setting hampir sama dengan teori informasi karena dalam teori ini sama-sama bergantung pada media. Teori ini diperkenalkan oleh McCombs dan D.L. Shaw. Teori ini mempunyai argumen bahwa media sangat memberi tekanan pada suatu kejadian. Dari kejadian itu, media mengangkat peristiwa tersebut dan mempengaruhi masyarakat untuk menganggap peristiwa tersebut penting. Dapat disimpulkan, jika hal pada yang dianggap penting oleh media, maka penting juga bagi masyarakat. Ketiga, teori behaviorisme. Salah satu ilmuwan komunikasi yang mensupport teori behaviorisme adalah John B. Watson. Seorang ilmuwan di Amerika ini disebut sebagai bapak behaviorisme. Disebutkan bahwa dari teori ini, semua perilaku termasuk tindakan balasan atau yang dikenal dengan respon itu semua disebabkan dari adanya stimulus atau rangsangan. Pernyataan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kalau suatu rangsangan telah diamati dan diketahui, maka respon tersebut dari seorang akan mudah dan bisa diprediksi dari setiap perilaku. Dapat kita pelajari bahwa hubungan rangsangan dan juga respon. Keempat, teori nativisme. Chomsky dan Handler adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan sesuatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Kelima, teori sibernetik. Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori baru sejalan dengan perkembangan yang teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem mengontrol yang berdasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Mengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Keenam, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori dependensi efek komunikasi massa dikembangkan oleh Sandra Ball, Rockets, dan Melvin L. Defluencer. Teori ini lebih memfokuskan pada kondisi struktural pada suatu masyarakat. Dari struktural masyarakat ini, kecenderungan akan terjadi suatu efek media massa. Teori ini bisa dikausisis oleh para komunitas masyarakat modern dari bagaimana masyarakat modern beranggapan bahwa media merupakan pusat informasi yang mempunyai andil penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik dalam tatanan masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Ketujuh, teori konstruktivisme. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan Leo Vygotsky. Teori ini menyatakan bahwa manusia yang selalu diasosiasikan dengan mereka terhadap kenyataan. Mereka mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan suatu untuk mempelajari perolehan bahasa pertama dan kedua. 8. Teori uses and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Helio Katz. Pada teori ini, hal yang diutamakan ialah penggunaan media. Penggunaan media mempunyai peran yang aktif dalam teori ini untuk pemilihan dan menggunakan media tersebut. 9. Ada teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh di lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori. Ke-10. Teori sistematik behavior. Clark D. Hull mengalami teori Thorndike dalam usahanya mengembangkan teori belajar dalam komunikasi. Beberapa prinsip yang digunakan memiliki kesamaan dengan prinsip para behaviors yang berdasarkan adanya stimulus dan respons serta motivasi. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan maksud Taylor. Dimaksud dalam
kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian, dalam hal efisiensi belajar, tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Lalu timbul usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Di sisi lain, setiap objek atau situasi dapat memiliki nilai motivasi apabila hal ini berhubungan dengan penurunan terhadap pengurangan pada diri individu tersebut. 11. Teori definisi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Definisi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. 12. Teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rockach dan Melvin Defluencer. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Di antaranya yaitu proses pemeliharaan, perubahan, serta konflik dalam tataran masyarakat dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. 13. Teori inkulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh MC Guerre, di mana inkulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen senggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. 14. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Geber. 15. Teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dipakai untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurut Weber, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi, yaitu terdapat aturan dan prosedur sesuai standar, mampu meminimalisir pekerjaan sulit, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, personalita yang tinggi. 16. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang mengenakan hubungan interaksional. Interaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan sisi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok digunakan dalam konseling kelompok. 17. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dalam teorikus lainnya. Teori ini komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan di kampanye pemilihan umum 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa. 18. Teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam organisasi. 19. Teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini mengharapkan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap suatu massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori use and gratification. 20. Teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetus teori ini diantaranya Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial.
21. Teori spiral of silence, spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi dan persepsi masing-masing individu serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann. 22. Teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dan dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. 23. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu pada sekelompok anggota dari sistem sosial. Roger menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. 24. Teori sikap standpoint. Hardin dan Ward, dua teorikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibanding fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh berbeda dari perspektif. 25. Teori classical conditioning. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan Petrovich Pavlov. Menurut teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat. Kemudian, syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon. Lalu, untuk membuat seseorang itu belajar, keberadaan syarat-syarat tersebut dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah mempelajari yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan diteruskan.